MT25 ganti knalpot full system, long, adem, dan bulat. Knalpot yang saya pakai ini mereknya RX3 dan ini infonya buatan Purbalingga. Ya, seperti yang bisa dilihat di bawah ini, knalpot RX3 yang saya beli ini tipenya full system, artinya dia knalpot full dari header sampai silencer. Untuk silencernya sendiri dia tipe big volume atau volume besar dengan inlet 51 mm. Kemudian panjangnya saya pakai yang 45 cm. Dan tipe headernya saya pakai yang tipe las-lasannya full cacing. Seperti bisa dilihat, full cacing itu pipa yang dipotong-potong kemudian dilas sehingga dia membentuk seperti tekukan gitu. Jadi bukan pipa yang dibending. Dan ini bahannya adalah stainless. Knalpot ini sendiri saya beli secara online seharga 1 jutaan lebih dikit. Untuk silencernya sendiri harganya 575.000, sedangkan header setnya harganya 500 ribuan. Ya, ini adalah bagian pipa yang menuju silencer. Seperti bisa dilihat di sini. Di sini tipe las-lasannya adalah full cacing. Jadi ini bukan pipa yang ditekuk, melainkan potongan-potongan pipa dengan sudut tertentu yang dilas sehingga membentuk tikungan pipanya. Pipanya bisa menikung seperti terlihat di sini. Jadi itu bukan pipa yang ditekuk, tapi pipa yang potongan-potongan pipa yang dilas. Kemudian ini yang berbentuk seperti huruf Y bagian tengahnya. Sudah ada dudukan O2 sensor. Jadi MT25 R25 itu dudukan O2 sensornya itu ada dipasang di knalpot, bukan di head mesin, bukan di kepala silinder. Yaitu ada dudukan-dudukan untuk pemasangan pegasnya nanti untuk mengikat knalpotnya. Itu stikernya RX3 dan ini adalah headernya. Ya, ini headernya. Header itu pipa knalpot yang menuju ke kepala silinder. MT25 R25 itu mesinnya sama aja. Ya, tipe 2 silinder, maka headernya ada 2 silinder. Headernya ada dua macam, ada 2 buah. Ya, knalpot ini saya pilih yang headernya semi blue gold. Maksudnya dia nggak penuh, nggak full biru. Itu ada belang-belangnya berwarna emas itu. Saya pilih yang warna tersebut karena menurut saya itu bagus, menurut saya. RX3 sendiri ada banyak variasi warna, ada yang full blue, ada yang gold, ada yang full gold kalau nggak salah. Ada juga yang silver, ada yang warna titanium, ada yang warna hitam semuanya, ada banyak macamnya. Dan ini adalah pengikat silencernya ke knalpotnya. Ini adalah DB killernya yang bentuknya seperti gelas itu, seperti silinder. Di situ juga udah disediakan pegas untuk mengikat bagian-bagian knalpotnya. Ini di wrapping jadi satu, cukup rapi. Ini ada 2 pilihan ya. Ini kita bisa mengikat knalpotnya mau pakai sabuk hitam itu, atau pakai bracket yang kemudian nanti dilas di silencernya. Terserah, itu ada 2 pilihan. Nah, ini silencernya. Ini silencernya tipe yang long, tipe yang panjang 45 cm. Dan inletnya 51 mm. Ini logo laser markingnya sangat bagus. Di sini juga ada tulisan. Nah, ini bagian dalam silencernya. Pemasangan glass wool-nya juga sangat bagus, sangat padat. Itu ada pengait pegasnya. Cuma ada sedikit kekurangan knalpot ini, waktu dipasang bagian yang ada rivetnya itu sedikit keluar angin, tapi nggak pengaruh ke performa sih. Nah, ini ada tulisannya original exhaust made in Indonesia. Ya, ini lubang untuk masang DB killer. Sekarang proses pemasangan knalpotnya dimulai dari melepas knalpot standarnya dulu, dan dimulai dengan melepas sensor O2-nya terlebih dahulu. Ya, dan inilah sensor O2-nya Yamaha MT25 atau R25, sama aja bentuknya seperti ini. Ya, dan berikutnya proses pelepasan leher knalpot dimulai dengan melepas baut knalpot yang ada di sekitar kepala silindernya.
yang berfungsi mengikat leher knalpot ke kepala silindernya. Karena ini mesin 2 silinder, maka leher knalpotnya ada 2 dan bautnya ada 4 buah. Dan ini proses pelepasan baut knalpotnya menggunakan kunci ratchet biar lebih aman. Setelah itu proses pelepasan baut silencernya, baut yang mengikat silencer knalpotnya ke footstep belakangnya. Oke, kemudian ada satu baut lagi yang perlu dilepas, baut yang mengikat bagian atas katalis knalpotnya ke rangka MT25. Ya, baut ini perlu dilepas juga supaya knalpotnya bisa dilepas. Ya, ini sudah terlepas semuanya bautnya dan knalpotnya sudah bisa dilepaskan dari motornya. Tuh, terlihat katalisnya gede banget. Leher knalpotnya ada 2. Ya, ini knalpotnya MT25. Ya, dan ini adalah lubang exhaustnya. Di situ bisa terlihat lubang portingnya, lubang exhaustnya. Batang klepnya juga terlihat. Oke, sekarang dilanjut pemasangan header knalpot atau leheran knalpot dari RX3. Ya, ini knalpot RX3 yang mau saya pasang di MT25. Dimulai dari headernya. Ya, ini Kang Arno sedang proses memasang headernya di lubang exhaustnya MT25. Kemudian dikencangkan, tapi nggak terlalu kencang dulu karena bagian lanjutannya itu belum terpasang. Itu supaya nanti proses supaya nggak ada kebocoran. Jadi nggak dikencengin dulu, sekedar kepasang dulu. Nanti ngencenginnya terakhir. Ya, sekarang proses pemasangan sensor O2-nya ke pipa tengahnya. Ini pipa percabangan, pipa 2-in-1-nya lah. 2-in-1 itu dari 2 knalpot ke 1, dari 2 pipa ke 1 pipa. Ya, di bagian ini sudah disediakan lubang drat untuk memasang sensor O2-nya R25 atau MT25. Sama aja sih kedua motor tersebut. Ini inletnya 51 mm. Untuk mencegah kebocoran, saya meminta Kang Arno untuk memasang semacam isolatif, apa ya itu sebutannya, yang biasa buat di pipa-pipa peralon itu loh, kalau mau dikencengin. Yang tahu tolong komen di bawah, saya agak lupa namanya. Ini saya tujuannya supaya nggak ada kebocoran. Ya, ini proses penyambungan bagian tengah knalpot ke header knalpotnya. Ini sebenarnya dudukan sensor O2-nya agak mentok ya ini. Knalpot ini nantinya akan di custom lagi, dimodif lagi supaya dudukan sensor O2-nya agak mundur. Kalau yang sekarang ini agak terlalu maju, jadi dia mentok ke bagian bak oli yang paling bawah. Tapi ini masih bisa dipasang sebenarnya, cuma agak mentok aja. Cuma penyesuaian di bagian kabel O2-nya agak dikendorin, ikatannya agak dikendorin, kemudian kabelnya ditarik dikit. Ya, ini proses pemasangannya. Oke, ini agak dikendorin dikit, proses penyetelannya, supaya bagian Y-nya itu ujungnya bisa masuk ke header atau leheran knalpotnya. Oke, kemudian diatur lagi posisi kabel sensornya agar nggak terlalu tegang. Oke, sekarang pemasangan silencer knalpotnya, silencer RX3. Ya, silencer ini tipe big volume. Dia diameternya kalau nggak salah hampir 4 inch dan panjangnya 45 cm, inletnya 51 mili. Suaranya cukup empuk, cukup ngebas, tapi ini bukan tipe gacor. Jadi knalpot ini suaranya sebatas ngasih tahu pengendara di sekitar supaya tahu keberadaan kita. Jadi ini bukan knalpot buat berisik-berisikan ya. Ini knalpot sebatas buat safety aja kalau buat saya pribadi. Ya, ini bracketnya nanti sebenarnya mau saya las. Bracketnya ada 2 pilihan, yang tadi itu sama yang ini, yang kayak sabuk ini. Ini untuk sementara saya pakai yang model sabuk karena ini udah malam, tukang lasnya sudah pada tutup. Jadi sementara saya pakai yang model sabuk tersebut. Nantinya akan saya bawa lagi ke tukang knalpot supaya dilas itu bracket
bracket yang bentuknya segitiga tadi. Jadi knalpot RX3 ini bracketnya dikasih dua pilihan, model sabuk seperti ini atau yang seperti tadi itu, yang model bracket plat itu untuk kemudian dilas di silencernya. Oke, sekarang ini proses penyesuaian di bagian dudukan silencer di footstepnya. Ini saya tambahin ganjel karena agak mepet sama armnya. Kemudian setelah semuanya dipasang, ini proses setting buat mastiin knalpotnya nggak goyang-goyang dan juga nggak ada kebocoran. Cuma ini dudukan sensornya agak terlalu ke depan. Nanti saya mau custom lagi, mau saya pindahin, mau saya mundurin dudukan sensor O2-nya. Takutnya kabel sensornya itu juga terlalu tegang di bawah situ. Mungkin nanti video terpisah aja untuk proses customnya. Ya, dan inilah penampilan Yamaha MT25 saya setelah dipasang knalpot full system RX3. Ya, untuk headernya saya pakai tipe yang tampilan semi blue gold. Kemudian silencernya saya pakai yang big volume, panjang 45 cm, inlet 51, dan diameternya kalau nggak salah hampir 4 inch. Jadi suaranya cukup adem, bukan tipe knalpot gacor, dia sebatas untuk ngasih tahu pengendara di sekitar kita kalau kita itu ada. Karena kalau pakai knalpot standarnya kadang-kadang itu sepeda motor di depan saya suka nyelonong, maksudnya nggak tahu keberadaan saya di belakangnya, tahu-tahu nyelonong aja gitu. Itu nggak safety, takutnya nabrak nanti. Makanya tujuan saya pakai knalpot ini untuk menghindari kecelakaan sebenarnya, supaya pengendara di sekitar saya, baik itu pengendara roda 2 ataupun roda 4 atau lebih, itu sadar, oh saya ada di sekitarnya dari suara knalpot motor saya. Jadi knalpot ini bukan buat balapan, bukan buat gacor-gacoran, bukan buat blayer-blayeran, bukan, sebatas safety aja, kurang lebih begitu. Karena menurut saya knalpot standarnya terlalu silent, terlalu sunyi, itu menurut saya. Ya, dan inilah suara knalpotnya ketika menggunakan DB killer. Ya, kurang lebih seperti itu ketika menggunakan DB killer. Dan inilah suaranya ketika DB killer dilepas. Oke, kurang lebih seperti itu suara knalpotnya dan juga proses pemasangannya knalpot RX3 ini ke MT25 saya. Ya, barangkali itu aja yang bisa saya share tentang pemasangan knalpot RX3 ini di Yamaha MT25 saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.